Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang yang mempersoalkan tuh semacam ini. Bagaimana kami tidak punya praduga buruk? Karena ternyata pada kenyataannya, faktanya memang terjadi perbuatan-perbuatan yang dicurigainya. Kalau kita tidak punya kecurigaan yang semacam itu, maka kita bisa jadi akan jatuh pada akibat yang dari lantaran kita tidak berhati-hati dan tidak punya praduga yang semacam itu. Nah, saya ingin mengatakan berhati-hati dengan praduga itu tidak sama. Orang yang punya praduga itu dia punya asumsi, sudah punya pendapat tentang barang yang ada dalam penglihatan atau dalam genggamannya. Tetapi orang yang berhati-hati dia belum sampai kepada asumsi dalam sebuah penilaian. Berhati-hati, ikhtiyat di dalam bahasa agama sesuatu yang diminta. Tetapi kita berprasangka terlebih kepada prasangka yang buruk itu sesuatu yang tidak boleh dibenarkan. Lalu bagaimana caranya kita supaya menghindar? Supaya kita tidak terkena pada prasangka-prasangka ini? Maka yang pertama ada satu kisah yang bisa kita jadikan pedoman. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan ada sebuah dialog yang menarik antara Sufyan bin Husain dengan Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah adalah seorang tokoh, seorang ulama besar. Ketika itu dia mendapati sahabatnya Sufyan bin Husain ini di hadapan dirinya menceritakan tentang kejelekan seseorang. Apa yang terjadi? Iyas bin Muawiyah dia diam. Dia terdiam, dilihatinya, dipandanginya. Sahabatnya yang menceritakan tentang keburukan orang lain itu. Kemudian pertanyaan yang menjadi menarik, pertanyaan Iyas kepada Muawiyah, dia mengatakan gini. Wahai Sufyan, apakah kau pernah ikut berperang menjatuhkan Romawi? Dia bilang belum pernah. Apakah kau pernah perang menghadapi Turki sehingga Turki jatuh dalam genggaman? Dia mengatakan belum pernah. Lalu Iyas bin Muawiyah mengatakan, kalau orang Romawi, kalau orang Turki yang jelas-jelas dari musuhmu aman dari keburukanmu, bagaimana mungkin orang Muslim yang menjadi saudaramu tetapi dia tidak aman dari penilaian hatimu? Bapak sekalian, para pemirsa, ibu yang kami hormati, dari kajian ini kita dapat cerita bahwa Ibnu Katsir menceritakan, maka Sufyan bin Husain mengatakan sejak saat itu aku tidak pernah lagi menceritakan keburukan orang lain. Nah, ini dialog yang menarik. Orang ini tidak dimarahinya. Orang ini tidak dipukul. Orang ini tidak dicaci maki. Cuma diajak berdialog otaknya. Kau pernah tidak berperang atas nama agama untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan bangsa tertentu? Tidak pernah. Kalau kau tidak pernah menjatuhkan musuhmu, kenapa kau jatuhkan saudaramu? Ternyata dengan dialog yang ringan semacam ini tetapi punya filosofi yang sangat dalam. Subhanallah. Walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa orang ketika dia pandai memahami sebuah filosofi yang begitu sangat dalam dan orang itu diajak untuk berbicara. Ternyata perkataannya, pembicaraannya itu mampu mengerem dan itu menjadi rem yang pakem dalam sejarah kehidupannya. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi menjelekkan, tidak pernah lagi berburuk sangka kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang wanita bersama pacarnya, kalau kita anggap sejoli gitu. Sejoli di bulan puasa Ramadan dia ternyata tidak berpuasa. Anak muda-mudi ini tidak berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan bukan cuma tidak berpuasa, dia makan, dia minum, tetapi anak muda ini bersunda gurau. Sesekali bisa jadi terlihat ada perbuatan-perbuatan nakal yang dilakukan dari remaja yang sedang kasmaran yang semacam itu.
Bagaimana komentar kita? Apa sikap kita kalau kita lewat dalam satu keadaan, satu daerah, satu taman di mana ada anak muda yang sedang bermesraan, makan minum di siang bolong di bulan Ramadan. Subhanallah, bisa jadi ada orang marah dengan beraninya diparaninya dan dimaki orang itu karena tidak menghormati bulan Ramadan. Atau bisa jadi ada orang yang tidak berani tetapi dari jauh kejauhan disambitnya. Ya, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Atau bisa jadi orang itu melihatnya dengan muka yang marah tetapi dia tidak bisa melakukan kecuali itu. Dan ada orang yang cuma membenci karena dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan apa yang dia lihat. Nah, yang menarik para pemirsa dimanapun Anda berada, ada orang yang berikutnya ini seorang alim lewat di dekat situ bersama murid-muridnya, dan si orang alim ini melihat ada anak muda yang sedang pacaran, yang sedang mesraan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, makan minum dan tertawa-tawa. Kemudian orang alim ini mengangkat kedua tangannya, didoakan, Allahumma farrihuma fil jannah kama farrahtal ana fid dunya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dua sejoli yang sedang berbahagia itu nanti di dalam sorgamu, sebagaimana hari ini sedang kau berikan kebahagiaan kepadanya. Apa komentar pemirsa? Bagaimana perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat ada orang yang dikatakan semacam ini tetapi didoakan supaya masuk surga, supaya berbahagia. Jangankan para pemirsa, bapak ibu sekalian, murid-murid yang ikut bersama kiai ini pun tidak mau mengaminkan. Karena murid-muridnya mengatakan, oh guru, kenapa didoakan orang-orang yang jelas-jelas salah? Di bulan Ramadan tidak berpuasa, makan minum, bercengkerama, bermesraan, tetapi didoakan masuk surga. Subhanallah.